Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran Aisar, penuntun mudah meluruskan lisan para pembaca Al-Quran. Kita masuk pada jilid pertama. Di sini ada kerangka bahasan bagian pertama. Ini bisa dilihat, bisa dibaca sendiri. Ini latihan huruf. Ini menjemurnakan huruf, itmamul huruf dan harokat, itmamul harokat. Itmamul huruf itu mengucapkan sesuai makhraj dan sifat, dengan itmamul harokat membuka mulut untuk harokat fathah, menurunkan rahang bawah untuk harokat kasrah, bangun bibir untuk harokat dhammah. Bisa dibaca sini keterangannya. Ini ada keterangan pula untuk mempermudah. Ini huruf tafkhim. Ini untuk huruf tafkhim sengaja terkonsentrasikan di bagian akhir untuk meminimalkan kesalahan. Ini maksudnya tidak ada maksud bagi penulis ini untuk mengubah urutan huruf hijaiyah yang telah masyhur, namun untuk mempermudah para pemula dalam melafadzkan huruf terkhusus huruf tafkhim yang tebal. Halaman 22 melafadzkan huruf hijaiyah berharokat fathah dengan membuka mulut dan meletakkan lidah pada posisi aslinya. Ulang-ulangilah materi tiap pelajaran untuk hasil optimal. Untuk yang pertama ini, bagian pertama huruf hamzah dan ba. Ini makhraj pangkal tenggorokan untuk hamzah, untuk ba, bibir atas dan bawah untuk ba-nya. Sifat ba jahar syiddah istifal. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada tabel. Pada pertemuan pertama kita sudah menjelaskan sedikit terkait sifat-sifat huruf dan makhrajnya. Untuk lebih jelasnya kita pada bagian ini satu persatu huruf yang kita akan baca. Yang pertama ini huruf hamzah. Huruf hamzah sini gambarnya untuk makhraj, letaknya dia di tenggorokan bagian bawah sini. Dia sama dengan makhrajnya huruf ha, keluarnya dari bawah. Ini makhrajnya aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Ini makhrajnya huruf hamzah. A, I, U. Kemudian sifat yang berlawanan untuk huruf hamzah sini. Sifat ini ada 5 yang berlawanan terkait nafas, suara, posisi lidah 1, lidah 2. Kemudian pengucapannya. Ini masing-masing huruf ada sifat ini. Sedangkan sifat yang tidak berlawanan, masing-masing huruf ada yang memiliki, ada pula yang tidak memiliki. 6. Sebelum masuk ke
Materinya kita akan jelaskan sedikit terkait makhraj. Makhraj itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini secara umum. Tenggorokan al-halq, lidah, lisan, bibir, as-safatain, hidung, al-khayshum, rongga mulut, dan tenggorokan al-jauf. Ini garis besarnya. Makhraj ada di sini. Nanti ini dibagi lagi. Kemudian terkait sifat yang berlawanan, itu tadi nafas, suara, posisi lidah 1, 2, kemudian pengucapan. Untuk nafas ini ada al-jahar, al-hamas. Itu sifat al-jahar ini tertahan nafasnya, sedangkan al-hamas nafasnya mengalir. Untuk huruf-hurufnya al-hamas ini ada rumusnya ini. Fahasah, syakhsun, sakata. Ini huruf-huruf hamas. Fa, ha, sa, ha, syain, kha, sod, sin, kaf, ta. Ini huruf-huruf hamas. Selain huruf ini maka dia masuk al-jahr, nafas yang tertahan. Kemudian sifat terkait suaranya ada 3. Ar-rakhwah atau rikhwah, asyiddah, kemudian at-tawassud. Ini suara terbagi menjadi 3. Untuk hurufnya ada rumusnya ajid kotin bakata. Ini rumus dari huruf asyiddah. Al-hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ini huruf yang tertahan suaranya. Kemudian at-tawassud ini rumusnya ada lin umar, lam, nun, ain, mim, ra. Ini tawassud pertengahan. Untuk rakhawah dia mengalir, syiddah dia tertahan, tawassud suaranya pertengahan antara dia mengalir dan tidak mengalir. Untuk rakhawah huruf-hurufnya selain ini dan ini. Kemudian terkait posisi lidah, yang pertama ini lidah ada al-istifal dan al-isti'la. Istifal ini rendah atau turun, kemudian isti'la dia lidahnya naik. Untuk hurufnya sini al-isti'la ada huruf ini kha, ghain, qaf, shad, dad, ta, tha. Ini huruf-huruf istilah. Selain ini maka dia masuk huruf istifal yang lidahnya dia tidak naik. Kemudian posisi lidah yang kedua ada al-infitah dan al-itbaq. Infitah ini terbuka, sedangkan al-itbaq ini merapat. Untuk rumus huruf al-itbaq ini shad, dad, ta, tha. Ada 4 huruf saja al-itbaq yang lidahnya dia merapat ke langit-langit atasnya sehingga membentuk suara tebal nanti. Makanya ketika penulis mengakhirkan dari huruf-huruf itbaq ini ya, isti'la termasuk juga untuk mempermudah karena ini huruf-huruf yang tebal, yang pengucapannya agak sukar bagi para pemula, sehingga diakhirkan. Untuk huruf-huruf infitah ini selain huruf-huruf yang 4 ini. Kemudian terkait pengucapan. Pengucapan itu ada al-ismat dan al-idlaq. Ismat itu berat pengucapannya karena melalui proses pengucapannya dari dalam sampai keluar. Kemudian al-idlaq ini ringan karena dia berada di ujung dari bibir ya. Rumusnya ini huruf-huruf idlaq firramin lubin, fa, ra, mim, nun, lam, ba. Firramin lubin. Ini huruf-huruf yang ringan pengucapannya, dia sudah berada di ujung dan langsung keluar dari mulut. Ini sifat-sifat yang berlawanan, masing-masing huruf memiliki sifat-sifat kelima ini. Kemudian sini sifat yang tidak berlawanan ada sofir. Sofir itu siulan, maksudnya membaca huruf dengan cara seperti bersiul, sin, sod, zai. Nanti ada pembagiannya juga. Qalqalah, ba, jim, dal, ta, qaf, mantul, lin, luna,
ketika dia mad yang ya wawu sukun di sebelumnya harokat fathah, inhiraf lam ra sini, takrir ra, tafashi shin, istitalah dot, gunnah nun mim. Penjelasannya ini bisa dibaca sendiri. Ada bergetar, takrir, cuman getarannya dia dibatasi 1-2 kali getaran, tidak lama getarannya. Ini sini tafasiti menyebar udaranya, masya, tadi memanjang, bom, ada suara yang memanjang itu. Untuk gunnah nun mim, ini ketika dia nun mim bertasdid maka didengungkan ba. Dan hukum-hukumnya nanti ada sini terkait nun mim sukun. Nah, barakallahu fikum, ini sedikit sekilas terkait sifat huruf dan makhraj huruf. Kembali kepada huruf hamzah. Nafasnya tadi sudah kita jelaskan. Dia tertahan, ba. Ketika dia disukun tidak ada aliran nafas. Kemudian suara juga tertahan, syiddah. Ba, tidak ada aliran suara. Nah, kemudian posisi lidah dia rendah, istifal, lidahnya juga terbuka, infitah. A. Kemudian pengucapannya ismat, berat karena dia melalui proses dari bawah untuk keluar. Ini dikatakan berat. A dari proses. Kemudian sifat tambahan atau sifat yang tidak berlawanan huruf hamzah tidak ada. Masuk makhraj huruf ba. Ini gambarnya huruf ba, dia di bibir. Makhrajnya asyafatain, yaitu bibir dengan tekanan agak kuat. Jadi ditambahi dengan tekanan agak kuat. Karena kalau dia lemah nanti seperti posisi huruf mim, ma. Huruf ba agak ditekan, ba. Namun tekanannya tidak terlalu kuat. Ba, dan tidak seperti itu, cukup ba tekanan tapi tidak terlalu kuat. Itu makhrajnya huruf ba. Ba, bi, bu, bab, tidak ada aliran nafas, bab jahar, kemudian suara tidak tertahan, bab, tidak ada suara yang mengalir. Untuk posisi lidahnya dia rendah, istifal, lidah terbuka, ba. Untuk pengucapannya dia sifatnya al-idlaq, ringan, karena sudah berada di ujung bibir sini, tinggal keluar ba. Itu sifat yang berlawanan. Untuk sifat yang tidak berlawanan, ba memiliki sifat al-qalqalah. Tadi itu bacaan yang memantul ketika dia disukun, babe. Ba, bi, bu, bab, babe. Kembali kepada kitab Aisar, kita akan baca latihannya. Untuk latihannya sini cara membacanya jangan dipanjang pendekkan. Untuk cara membacanya, contohnya ini a, ini panjang pendek akhirnya, atau dibalik a. Nah, ini pendek, ini panjang. Jadi ketukannya sama, a. Boleh yang cepat, boleh yang lambat. Untuk para pemula bebas mana yang lebih mudah. A, ba, tahu. A, ba, a, ba, a, ba, 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 a, ba, ba, a, ba, a, ba, a, a, ba, a, a, ba, ba, 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 ba.
Nah, milahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.